kalau menikah dengan suami orang bagaimana? Ya, kalau nikah dengan suami orang, maka tetap harus ada izin dari istri pertamanya melalui pengadilan. Ya, ini kaitannya dengan konten saya sebelumnya di mana kami menerbitkan akta kelahiran dari anak yang orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan ataupun buku nikah. Anak itu kita bisa buatkan akta kelahiran tetap, akta kelahiran dari seorang ayah dan ibu yang perkawinannya tidak tercatat. Tapi itu bukan untuk yang poligami, itu untuk yang menikah resmi atau sah secara agama, akan tetapi perkawinannya belum dicatatkan oleh negara. Ya, bagi yang poligami tetap harus izin dari istri pertama. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ya, saya bacakan. Jadi seorang laki-laki itu boleh melakukan poligami atau boleh beristri lebih dari satu orang. Di undang-undang itu saya bacakan supaya teman-teman lihat langsung, bukan kata saya, ini kata kata undang-undang. Jadi di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ada di pasal 3, saya bacakan. Pada asasnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri saja. Ya, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Kemudian di pasal 3 ayat 2, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian di pasal 4, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang sebagaimana disebut tadi sebelumnya, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Maksudnya pengadilan sesuai pada alamat di KTP. Kalau di KTP-nya alamatnya Mataram, maka pengadilan Mataram gitu ya. Kemudian di pasal 4 ayat 2, pengadilan yang dimaksud tadi hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila, jadi kalau tidak memenuhi kriteria ini tidak boleh. Boleh punya istri kalau satu, istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Dua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ya itu, jadi harus terpenuhi itu baru pengadilan akan memberikan izinnya, seperti itu. Kemudian di pasal 5 ya, ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1, adanya izin dari istri atau istri-istrinya. Jadi syarat yang pertama tadi terpenuhi. Tapi kalau tidak dapat izin dari istrinya, maka tidak boleh juga. Ya, tetap harus ada izin plus ada syarat tadi terpenuhi, seperti tidak dapat melahirkan keturunan dan lain sebagainya. Kemudian B, adanya kepastian bahwa si suami ini mampu secara lahir dan batin ya menjamin keperluan kehidupan istrinya dan anak-anaknya. Nanti ada turunannya lagi di peraturan pemerintah ya. Kemudian yang selanjutnya adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka ya. Itu di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian turunannya undang-undang itu ada peraturan pemerintah ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 9 nomor tahun 1975 ada di pasal 40 ya. Atau langsung 41 ya, karena yang 40 itu udah tadi saya jelaskan. Langsung ada di pasal 41. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah 1, bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya itu dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan tadi di undang-undang. Kemudian B, ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan ya. Kemudian C, ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan, nah ini bukti-buktinya nih. 1, surat keterangan mengenai penghasilan suami.
yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, ya. Jadi ada buktinya dia itu mampu, bukan sekedar mengaku mampu, tapi ada buktinya bahwa penghasilannya ada dan dia akan mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Kemudian yang kedua, surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan yang berkaitan dengan kondisi keuangannya seperti itu. Kemudian D, ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Jadi ada surat pernyataan atau surat perjanjian bahwasanya suami akan berlaku adil kepada istri. Kemudian pasal 42, dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Jadi istrinya datang ke pengadilan dipanggil, ya. Kemudian pasal 42 ayat 2, pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Ya, itu dia, teman-teman. Jadi itu adalah persyaratan dan aturan baik dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 atau dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Jadi ya jelas ya, kalau mau poligami itu tetap harus ada izin dari istri pertama. Kalau tidak ada maka tidak boleh. Kalau punya anak, anaknya menjadi anak ibu saja, walaupun dia resmi menikah secara agama. Artinya urusan agama bukan urusan kami ya. Artinya misalnya agama tersebut mengesahkan perkawinan itu, tapi tidak mengikuti aturan peraturan perundang-undangan, ya, maka tetap anaknya menjadi anak ibu saja, ya, karena tidak ada izin poligami seperti tadi, ya. Itu dia teman-teman penjelasan dari saya, cukup panjang 7 menit ini, semoga bermanfaat. Jika saya salah silakan dikoreksi. Tapi semua yang saya jelaskan di dalam akun saya, di konten saya, dimanapun itu semuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada yang merupakan pendapat pribadi, semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar orang lain juga tahu. Thanks for watching and have a nice day. Bye.